Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviasari, nomor induk mahasiswa saya 1401421196. Di sini saya akan menerangkan mengenai bumi dan alam semesta pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Alam semesta. Pengertian dari alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Ilmu yang mempelajari tentang sifat evolusi dan asal alam semesta atau universe disebut dengan kosmologi. Teori proses terbentuknya alam semesta. Teori ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori Big Bang yang dikemukakan oleh George Lemaitre. Teori ini terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaitre, terdahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sehingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat dari ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru dalam alam semesta berupa serpihan. Yang kedua adalah teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan bahwa alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan yang sebelumnya dan yang sekarang. Menurutnya tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Yang ketiga adalah teori mengembang dan memadat. Teori mengembang dan memadat atau oscillation theory. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk oleh suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang dan berasal dari reaksi inti hidrogen. Pengertian bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen. Bumi berputar pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Sedangkan bumi bergerak mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Rotasi bumi. Pengaruh dari rotasi bumi terhadap kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan semu harian benda-benda langit. Yang kedua, peristiwa siang dan malam hari. Yang ketiga, perbedaan waktu di belahan bumi. Yang keempat, pembelokan arah angin dan arus laut. Revolusi bumi. Pengaruh revolusi bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Yang keempat, terlibatnya bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Lapisan-lapisan bumi. 1. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi. Yang kedua adalah hidrosfer. Lapisan hidrosfer ini terdiri dari lautan, danau, sungai, dan daerah kutub. Yang ketiga, litosfer. Litosfer merupakan lapisan bumi yang terdiri dari batuan. Yang keempat, biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di bumi. Struktur internal bumi. Yang pertama, inti dalam. Inti dalam berada pada kedalaman sekitar 5.150 hingga 6.370 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Kandungannya tersusun atas besi, nikel, sulfur, karbon, oksigen, silikon, serta potasium. Suhu dari inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanannya sangatlah kuat sehingga inti dalam bersifat padat.
Yang kedua adalah inti luar. Inti luar berada pada kedalaman 2.890 hingga 5.150 km di bawah permukaan bumi. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km dan tersusun atas besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Mantel bumi. Mantel berada di bawah kerak, tebalnya hampir 2.900 km dan mencakup 80% dari volume bumi. Meskipun komposisi kimia di seluruh mantel bumi hampir sama, tekanan dan temperatur bumi bertambah menurut kedalaman. Perubahan ini menyebabkan batuan mantel bervariasi menurut kedalamannya. Yang terakhir adalah kerak bumi. Kerak adalah lapisan bumi yang paling luar, paling tipis. Kerak relatif dingin, batuannya keras. Kerak samudra berbeda dengan kerak benua. Kerak samudra tebalnya 5-10 km, tersusun atas batuan yang gelap disebut dengan basalt. Ketebalan rata-rata dari kerak benua adalah 20 hingga 40 km. Di bawah rangkaian pegunungan tebalnya bisa mencapai 70 km. Benua tersusun terutama oleh batuan yang terang disebut dengan granit. Lapisan atmosfer bumi. Yang pertama, yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Yang kedua adalah stratosfer. Yang ketiga adalah mesosfer. Yang keempat, termosfer. Yang terakhir adalah eksosfer. Planet dalam tata surya yang pertama adalah Merkurius. Skala revolusi Merkurius adalah 88,0 hari, sedangkan skala rotasinya adalah 59,0 hari. Yang kedua adalah planet Venus. Skala revolusi Venus mencapai 224,7 hari dan skala rotasinya 249,0 hari. Yang ketiga adalah planet bumi. Skala rotasi planet bumi adalah 23,9 jam dan skala revolusi planet bumi adalah 365,3 hari. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars memiliki skala revolusi 687,0 hari, sedangkan skala rotasi Mars adalah 24,6 jam. Yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki skala revolusi 11,9 tahun, sedangkan skala rotasi planet Jupiter adalah 9,9 jam. Yang keenam adalah Saturnus. Skala revolusi planet Saturnus adalah 29,5 tahun dan skala rotasi Saturnus adalah 10,4 jam. Yang ketujuh adalah Uranus. Skala revolusi Uranus adalah 84,0 tahun dan skala rotasi 10,8 jam. Yang kedelapan adalah planet Neptunus. Revolusi planet Neptunus adalah 164,8 tahun dan skala rotasi planet Neptunus adalah 15,7 jam. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.